Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6981. Batas. Saya tidak tahu. Harvey York mencondongkan tubuh ke telinga Duan Suiliu. Tapi aku hanya tahu bahwa di dunia ini, aku tak terkalahkan. Mungkin aku akan memiliki musuh di masa depan. Tapi yakinlah, lawan ini jelas bukan dari Gao Tianyuan atau dari negara pulau. Jadi, dari sudut pandang ini, kamu harus selalu menyandang gelar orang sakit. Duan Suiliu tidak marah. Dia hanya terlihat sedikit lamban. Dan hanya setelah waktu yang lama, bergumam, kamu tak terkalahkan di dunia. Maka, kamu adalah setengah langkah dari persatuan manusia dan surga. Bagaimana mungkin? Bagaimana negara besar bisa memiliki keberadaan seperti itu? Negara pulau kita telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Dan tidak ada keberadaan level ini. Kenapa? Mengapa tepatnya? Harvey York berkata dengan ringan. Karena ambisimu terlalu besar. Tapi kekuatanmu terlalu lemah. Seni bela diri yang baik tidak dipelajari sungguh-sungguh. Tetapi mempelajari jalan pintas setiap hari. Sayang sekali seni bela diri perlu keluar selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, kalian orang pulau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menginjak kepala negara besar Setelah mengatakan ini, Harvey York langsung menendang Duan Suiliu, lalu berbalik dan hendak pergi. Dengan orang-orang pulau ini, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di antara penjaga pintu karate leluhur, Taro Inoue dibantu. Dan saat ini dia marah, Baga. Penurunan besar Baga, dan orang-orang pulau lainnya juga sedih dan marah. Mereka semua merasa bahwa Harvey York terlalu berlebihan. Jika Anda menang, mengapa Anda terus mempermalukan negara pulau? Terus-menerus mempermalukan saudara laki-laki tertua. Ini benar-benar sedikit kebajikan bela diri. Paman, Chu Yongwen juga muntah darah pada saat ini. Melihat penampilan Harvey York yang arogan dan mendominasi, dia hanya berharap pada saat ini bahwa Duan Suiliu dapat melawan Jedi dan langsung membunuh Harvey York. Sangat disayangkan bahwa hal seperti ditakdirkan untuk tidak terjadi. Itu nama keluarga York. Kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa begitu saja pergi seperti ini. Melihat Harvey York yang hendak pergi, Chu Yongwen mengertakkan gigi sejenak, dan kemudian masih membuka mulutnya dengan tajam. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk menang, lakukan apapun. Kamu tidak hanya mengambil keuntungan dari lokasi, tetapi kamu juga membuat langkah yang kuat setelah dengan sengaja menghabiskan napas internal Duan Suiliu Jun. Jika bukan itu masalahnya, di bawah duel yang adil, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Duan Suiliu Jun? Kemenangan sepertimu adalah mencuri. Tidak. Pertempuran ini tidak masuk hitungan. Kamu sekarang harus meminta maaf kepada Duan Suiliu Jun atas apa yang kamu lakukan dalam pertempuran ini. Dalam hal ini, Departemen Keamanan Publik kami dapat melihat bahwa Anda tahu bahwa Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda dan tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Mendengar ini, sekelompok personel Departemen Keamanan di sekitar Chu Yongwen mulai mengibarkan bendera. Harvey York berbalik saat ini dan berkata dengan senyum tipis, tidak masuk hitungan. Minta maaf, Chu Yongwen. Apakah kalian semua ada otak di kepalamu? Katakan hal-hal seperti itu. Tidakkah kamu merasa otakmu kebanjiran? Saya seorang pemenang. Dan saya harus meminta maaf kepada yang kalah.
Apakah kamu sudah terlalu lama berlutut untuk memanjat? Nama keluarga York. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang akan melakukan segalanya untuk naik ke puncak di kota perbatasan. Chu Yongwen tampak seperti dia melihat melalui pikiran Harvey York. Anda harus merasa bahwa mempublikasikan masalah ini kondusif untuk kekuasaan Anda. Tapi masalahnya, semua orang tidak buta. Apakah Anda mengandalkan keterampilan nyata atau tidak? Semua orang tahu betul. Jadi, sebaiknya kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, jika teman-teman pulau yang marah menyerangmu secara massal, aku tidak bisa mengendalikannya. Bab 6982. Ya, kamu harus minta maaf. Kamu harus mengakui kesalahan kamu. Kalau tidak, jangan salahkan kita. Taro Inoue juga terbangun pada saat ini. Dia dengan cepat meraih botol porselen dan menghancurkannya untuk menelan pil di dalamnya. Dan kemudian tubuhnya berderak dan lukanya pulih secara paksa pada saat ini. Pada saat yang sama, dengan pandangan, dia langsung memberi isyarat kepada murid karate leluhur untuk melangkah maju. Dengan isyarat ingin menyerang dalam kelompok. Melihat bahwa penjaga pintu ini mulai menggunakan narkoba satu persatu, Duan Suiliu tiba-tiba mencibir. Dan setengah berlutut dan bangkit. Harvey York, kamu memang sangat kuat. Tapi sayang sekali tidak peduli seberapa kuat kamu. Itu tidak berguna. Kamu harus berlutut hari ini dan meminta maaf padaku. Dan saya juga akan kembali ke Gao Tianyuan sesegera mungkin. Saya akan memberi tahu tingkat tinggi Gao Tianyuan tentang detail Anda. Dan kami pasti akan dapat menemukan cara untuk berurusan dengan Anda. Pada saat itu, pertama-tama kami akan membunuh orang-orang di sekitarmu satu persatu. Dan kemudian membunuhmu. Sehingga kamu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Melihat Chu Yongwen sangat mendukung dirinya sendiri. Dan melihat bahwa murid-muridnya siap untuk berusaha sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. Duan Suiliu pada saat ini menjadi bangga lagi. Dia merasa bahwa Harvey York pasti tidak punya tempat tujuan hari ini. Dan hasil akhirnya pasti akan berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Dan tidak akan ada yang lain. Harvey York mengabaikan Duan Suiliu. Tetapi memandang Chu Yongwen dengan ringan dan berkata, apakah kamu yakin ingin terus menjadi anjing orang pulau? Saat ini, kamu masih harus bertahan denganku. Chu Yongwen mencibir. Apa anjing dari negara pulau itu? Percaya atau tidak, saya menuntut Anda karena fitnah dalam hitungan menit. Aku akan memberitahumu. Saya menyelesaikan masalah ini dari perspektif hukum dan keadilan kerajaan. Tidak ada yang bisa berdiri tanpa prinsip. Itulah inti dari dunia ini. Berbicara tentang ini, Chu Yongwen tampak seperti hal yang biasa. Harvey York menghela nafas dan berkata, aku harus berlutut dan meminta maaf kepada Duan Suiliu. Tidak bisakah aku melakukannya sambil berdiri saja? Melihat Harvey York menyerah dan mengakuinya, Chu Yongwen berkata dengan bangga, tentu saja kamu bisa berdiri. Tetapi kamu harus tulus. Oke. Aku akan tulus. Duan Suiliu Jun. Maafkan aku. Aku tidak ingin melakukan ini pada awalnya. Harvey York tersenyum tipis. Dan saat berikutnya, dia mengambil langkah dan menendang langsung ke dada Duan Suiliu. Wajah Duan Suiliu penuh dengan ketidakpercayaan. Dan pada saat berikutnya, seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Dia juga terbang langsung dan menabrak dengan keras di depan Chu Yongwen. Dalam sekejap, vitalitas berangsur-angsur menghilang. Dan napas berangsur-angsur berhenti. Sekarat, Duan Suiliu akan mati. Permintaan maaf tulus Harvey York adalah untuk masalah ini. Pada saat ini, mata Duan Suiliu yang secara bertahap kehilangan vitalitasnya dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, ada muntah darah yang tak terkatakan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Chu Yongwen
telah banyak membantu dirinya sendiri. Dan dia benar-benar membantu. Dia percaya bahwa dengan posisi Chu Yongwen dan mulutnya yang keras, Harvey York seharusnya tidak bergerak. Tapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York tidak hanya bergerak, tetapi juga membuat langkah yang menentukan. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Penguasa kota perbatasan, kota batas, hanya perlu untuk bangkit. Pada saat sekarat ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Duan Suiliu. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Gao Tianyuan terus menargetkan Harvey York, dia takut akhirnya akan persis sama nasibnya dengan negara pulau itu. Sangat disayangkan bahwa dia yang akan mengambil napas terakhirnya tidak bisa lagi mengeluarkan peringatan seperti itu kepada Gao Tianyuan. Bab 6983. Memikirkan hal ini, Duan Suiliu berhenti bernapas dengan keengganan. Ada keheningan yang mematikan. Siapa orang ini? Ini adalah saudara laki-laki tertua dari keluarga karate leluhur Gao Tianyuan. Itu juga seorang pria besar yang datang dari Gao Tianyuan belum lama ini untuk melayani sebagai utusan khusus di Jiecheng. Dikatakan bahwa dia datang dengan banyak tugas dalam perjalanan ini. Dan bahkan jika misinya berhasil, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Namun, tanpa diduga, dalam pertempuran yang ditakdirkan untuk dimenangkan ini, dia tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan nyawanya. Ini. Taro Inoue dan yang lainnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan saat ini. Dan mereka merasa bahwa pandangan dunia mereka telah runtuh. Mereka memandang Harvey York. Seluruh tubuh mereka gemetar. Dan mereka hampir tidak bisa membuka mulut. Semua leluhur karate dan seluruh keluarga seperti ayah yang sudah meninggal, Chu Yongwen dan personel Departemen Keamanan lainnya juga tercengang. Chu Yongwen sudah mengatakan ini. Dan Harvey York sudah akan mengakuinya. Tetapi bagaimana keadaan berubah menjadi lebih buruk? Bagaimana tiba-tiba menjadi seperti ini? Itu tidak masuk akal. Dao Baifeng juga sedikit terkejut. Tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan Harvey York. Tetapi dia masih tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar berani bertindak seperti ini. Adapun Rahel Hardy, dia memiliki ekspresi secara alami di wajahnya. Tuan muda dari keluarganya sendiri selalu begitu mengagumkan. Mereka telah memberi Duan Suiliu cara untuk hidup. Tetapi dia masih sangat merugikan diri sendiri. Maka tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Bunuh Harvey York dan balas dendam kakak senior. Kalau tidak, bahkan jika kita kembali ke Gao Tianyuan, tidak akan ada tempat untuk mati. Pada saat ini, di antara murid-murid leluhur karate, Gardenia Inoue berbicara dengan wajah sedih dan marah. Dia baru saja menelan pil terlarang. Tidak hanya rasa sakit di tubuhnya menghilang, tetapi seluruh tubuhnya juga bisa berdiri. Jelas, seperti murid karate leluhur lainnya, mereka tidak lagi peduli dengan hidup atau mati mereka saat ini. Pada saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghancurkan Harvey York dan membiarkannya mati. Tanpa tempat untuk dimakamkan. Masalah ini sudah selesai. Membunuhnya. Murid karate leluhur lainnya juga bereaksi pada saat ini. Dan mereka semua mengelilingi satu persatu. Ingin melawan Harvey York sampai akhir. Harvey York memandang negara kepulauan dengan acuh tak acuh. Dan kata-katanya tenang, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku? Atau apakah kamu merasa berhak mati di tanganku? Saat berbicara, Harvey York menamparkan backhand-nya dan langsung melemparkannya ke wajah penjaga pintu yang dekat. Penjaga pintu ini berteriak dengan sedih. Dan sosoknya langsung terbang secara horizontal.
Dan ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah menyelesaikan penjaga pintu ini, Harvey York menendang keluar lagi dan menendang dua penjaga pintu yang menggertakkan gigi dan melemparkannya ke tanah. Dalam sekejap mata, ketiga murid karate leluhur itu pingsan di tanah, tidak bergerak. Harvey York hanya menembak secara acak, tetapi orang-orang ini bahkan tidak bisa memblokir gerakan. Adegan ini membuat para murid karate leluhur secara naluriah merasa takut, dan semua tanpa sadar mundur. Mereka sangat sedih dan marah, dan hati mereka penuh permusuhan. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani bertindak gegabah, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka main-main. Dan melihat bahwa Harvey York dengan bersih membunuh 3 orang pulau, Chu Yongwen hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Setiap orang pulau asli Takamagahara, baginya, adalah master yang perlu dilayani. Sekarang begitu banyak dari mereka yang mati. Apa yang bisa dilakukan? Bab 6984. Wang Bang, Harvey York, kamu benar-benar berani membunuh orang seperti ini di siang bolong. Apakah kamu tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menenangkan setiap orang yang kamu bunuh? Chu Yongwen membenci besi tanpa baja. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa menangkapnya. Harvey York berkata dengan ringan. Saya memiliki pertarungan yang adil dengan Duan Suiliu. Orang negara-negara kepulauan ini mencoba mengepung dan membunuhku setelah itu. Saya secara hukum membela diri. Bisakah saya juga salah? Saya pikir Anda Chu Yongwen harus memikirkannya. Begitu banyak hal telah terjadi. Bagaimana Anda memberikan penjelasan kepada 7 keluarga leluhur? Saya tidak percaya bahwa tingkat tinggi dari 7 keluarga leluhur akan terus membiarkan Anda, anjing dari negara pulau, duduk di posisi ini. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, Chu Yongwen tiba-tiba mendengus cerdas. Dia sangat marah hari ini sehingga dia lupa tentang yang satu itu. Setelah peristiwa hari ini terungkap, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Chu Yongwen, kamu pecundang. Kami memelihara anjingmu dengan bayaran. Pada saat ini, Gardenia Inoue tidak bisa menahan diri lagi. Dia ingat kebencian baru dan lama antara dirinya dan Harvey York. Dan saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Tetapi langsung mengambil pisau panjang dari pinggang seorang petugas keamanan di sampingnya. Dan bergegas maju. Wah, sebuah pisau muncul. Dan bilahnya seperti pisau. Berlatih. Jelas. Nenek moyang karate juga anggota Kazuma Kendo. Dan kekuatannya cukup bagus. Pukulan habis-habisan yang menakutkan membuat kulit kepala terasa mati rasa. Namun, bagi yang lain, Kendo yang sangat menakutkan tidak berarti apa-apa bagi Harvey York. Dia hanya terlihat acuh tak acuh. Aduh, dengan suara keras, tubuh halus Gardenia bergetar, dan tubuhnya langsung terbang keluar dan jatuh ke tanah. Dan seteguk besar darah dimuntahkan dengan wow. Dan pisau panjang di tangannya juga patah inci demi inci pada saat ini. Dan mulut harimaunya juga langsung meledak, yang sangat memalukan. Sangat kuat. Pada saat ini, hati Gardenia Inoue penuh dengan kengerian. Dia jelas tahu bahwa Harvey York sangat kuat. Tetapi hanya setelah pertarungan yang sebenarnya dia bisa lebih jelas tentang seberapa kuat Harvey York. Dia sudah menggunakan narkoba dan sudah habis-habisan. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia masih dikalahkan oleh Harvey York dalam hitungan detik. Ini sepertinya tidak mungkin lagi untuk menggambarkan perbedaan antara langit dan bumi. Bukan? Orang-orang pulau yang tersisa juga tanpa sadar melihat ke atas pada saat ini. Dan kemudian gemetar sekujur tubuhnya. Pencegahan yang disebabkan oleh pemandangan ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian air barusan. Lagi pula, ketika Duan Suiliu meninggal, dia sudah kehilangan perlawanannya.
dan masuk akal untuk mengatakan bahwa Harvey York mengambil keuntungan dari kondisi orang. Namun, Gardenia Inoue adalah master besar, dan dalam kasus berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa menghentikan kekuatan orang lain dengan satu jari. Ini, kamu bahkan tidak mati. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Dia tidak sengaja menunjukkan belas kasihan kepada orang lemah. Juga tidak sengaja meningkatkan kekuatannya. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Kemampuan Gardenia Inoue ini sedikit di luar imajinasi. Dan dia benar-benar dapat memblokir gerakannya sendiri. Meskipun itu adalah langkah acak. Kemudian, Harvey York cemberut dan melangkah keluar. Klik. Sepotong kerikil terbang keluar dan menuju tenggorokan Gardenia Inoue. Jelas, bagi orang-orang pulau yang telah mengulangi diri mereka sendiri lagi dan lagi, mereka tidak tahu bagaimana menjadi baik atau mati. Harvey York sedikit tidak sabar dan kurang hormat. Serangan yang begitu tegas tapi santai membuat Gardenia Inoue putus asa, karena dia benar-benar kehilangan perlawanannya. Apalagi yang bisa kita lakukan saat ini kecuali menunggu kematian. Bab 6985. Baga. Pada saat kritis, Taro Inoue bergegas dari samping. Dia tidak tahu di mana menemukan pisau panjang negara pulau, dan langsung menghancurkan batu yang dipukul Harvey York sesuka hati. Kemudian, pisau panjang pulau di tangan secara horizontal menghalangi di depan saudara perempuannya. Pada saat ini, Taro Inoue tidak hanya matanya yang memerah darah, tetapi pembuluh darah di bawah tubuhnya terus meledak, dan dia juga dapat melihat jejak beberapa lubang jarum di tangannya. Seluruh momentumnya pecah lagi, tetapi itu selalu memberi orang perasaan gila. Dia menatap Harvey York dengan tatapan kesal saat ini, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu memaksaku. Kamu memaksaku." Harvey York berkata dengan nada acuh tak acuh, "Saya tidak memaksa Anda untuk menelan obat terlarang. Saya juga tidak membiarkan Anda menyuntikkan diri Anda dengan ramuan genetik Amerika Serikat. Adapun konsekuensi dari dua hal yang dilakukan bersamaan ini, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, kamu melakukan ini untuk mengalahkanku, kan? Sayang sekali. Meski begitu, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Untukmu, kamu melakukan semua yang kamu bisa. Bagiku, itu tidak ada artinya." Kata-kata Harvey York berkibar ringan. Tetapi ketika kata itu jatuh ke telinga seorang penduduk kepulauan, ada rasa putus asa yang tak tertandingi. Mereka semua telah bekerja sangat keras. Mereka semua sudah sangat habis-habisan. Bagaimana mungkin masih berakhir seperti ini? Taro Inoue melakukan begitu banyak hal, atau tidak ada gunanya sama sekali. Dunia penuh ketidakadilan. Taro Inoue mengertakkan gigi saat ini dan berkata, "Jika bukan karena kamu bajingan yang menyerang dan membunuh tanpa memperhatikan aturan, jika kamu tidak akan memperbaiki kesalahanmu, dan kamu akan membuat kesalahan lagi dan lagi. Jika kami tidak ingin mendapatkan kembali keadilan, mengapa kami harus melakukan hal seperti itu? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu." Ketika penduduk pulau mendengar ini, mereka terus menganggukkan kepala. Itu benar. Semuanya salah Harvey York. Dia harus menyerah dan harus mati. Berteriak begitu banyak dan melawan begitu banyak di depan orang-orang pulau adalah hal besar yang tidak pantas. Ini semua salahku. Harvey York tersenyum diam-diam. Lalu menurut teorimu, itu juga salahnya bahwa matahari tidak berputar di sekitar negara pulaumu. Anda orang pulau bisa merasa benar sendiri. Anda bisa merasakan bahwa Anda bullish. Anda bisa merasakan bahwa dunia tidak dapat berfungsi secara normal tanpa Anda. Tapi apakah ini ada hubungannya denganku? Apakah ada lubang di otakmu?
Berbicara tentang ini, Harvey York menggelengkan kepalanya. Dan pada saat berikutnya, dia dengan santai mengambil daun pisau yang jatuh, dan kemudian menjentikkan jarinya. Wajah Taro Inoue berubah, dan dia tanpa sadar ingin menebas. Puff, namun gerakan Taro Inoue cepat, dan serangan Harvey York lebih cepat. Pisaunya baru saja diangkat di tengah jalan, dan serangan Harvey York sudah mendarat di sasaran. Darah berceceran, dan Gardenia Inoue yang bangkit dengan berguling, merasakan tenggorokan yang manis, dan saat berikutnya langsung ambruk di tanah. Dia menatap Harvey York dengan tidak percaya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata terakhir, "Baga." Wajah para murid karate leluhur yang hadir berubah lagi. Melihat adiknya mati di depan matanya, Taro Inoue semakin marah dan mendongak ke langit dan meraung. Pada saat ini, dia mengeluarkan beberapa jarum lagi dan menempelkannya di tubuhnya. Harvey York mampu dan bisa membunuh Gardenia Inoue di depannya. Masalah ini, dia, yang merupakan kakak tertua, harus punya penjelasan. Adapun Chu Yongwen, dia juga gemetar karena marah saat ini. Dan masalahnya telah mencapai titik ini. Dan sama sekali tidak mungkin untuk mengakhiri. Bab 6986. Menurut pendapat Chu Yongwen, bahkan jika Harvey York kuat, tidak peduli seberapa kuat dia, kali ini dia akan mati. 7 penguasa Jie Cheng pasti membelanya. Tidak akan. Pembalasan habis-habisan dari Gao Tianyuan, yang sangat marah, jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung Harvey York. Chu Yongwen merasa bahwa dia awalnya siap untuk membantu Harvey York menengahi. Setidaknya agar Harvey York bisa meminta maaf atas kesalahannya dan tidak mempengaruhi orang lain. Sekarang tampaknya tidak ada gunanya menjadi perantara. Akhir dari nama keluarga York sudah ditakdirkan. Oke. Berhenti menggonggong di sini. Harvey York tidak memperhatikan Chu Yongwen yang sedang melompat-lompat saat ini, tetapi menatap Taro Inoue dengan ringan. Apakah kamu akan mendapatkan beberapa suntikan lagi? Atau kamu akan mendapatkannya sekarang? Tapi saya sarankan Anda mendapatkan beberapa suntikan lagi. Lagi pula, itu tidak cukup untuk Anda saat ini. Aku takut jika aku tidak hati-hati, aku akan menamparmu sampai mati lagi. Pada saat itu, ketika kalian berdua saudara laki-laki dan perempuan terbujur kaku, bukankah dosa-dosaku akan besar? Mendengar kata-kata Harvey York, Taro Inoue sangat marah hingga langsung muntah darah. Orang-orang di negara kepulauan juga sangat sedih dan marah, ingin bergegas dan mati bersama Harvey York. Tetapi mereka takut bahwa akhirnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Chu Yongwen menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan lembut, "Inoue-kun, jangan tertipu oleh nama keluarga York. Jangan lihat betapa mudahnya dia pergi. Tapi kita semua adalah master seni bela diri. Dan kita semua mengerti betapa duel antara gerakan untuk membagi kemenangan dan kekalahan ini untuk konsumsi. Jadi, aku yakin Harvey York pasti berada di ujung pertempuran saat ini. Jika bukan karena itu, dia akan menembak langsung. Mengapa repot-repot dengan begitu banyak omong kosong?" Pada saat ini, Chu Yongwen tampaknya seperti dia melihat melalui postur Harvey York. Harvey York mendengar alasannya, tetapi dia merasakan keinginan untuk memutar matanya. "Saya benar-benar tidak bergerak, tetapi bukan karena menghabiskan terlalu banyak energi. Itu karena ada terlalu banyak orang-orang pulau untuk dibunuh. Akan membuat tangannya kotor. Jika Anda tidak perlu membunuh, jangan membunuh. Lagi pula, Anda akan membuat diri Anda sendiri jijik. Tentu saja, jika orang-orang di negara pulau itu tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, Harvey York tidak keberatan untuk terus memulai
Mendengar kata-kata Chu Yongwen, Taro Inoue, yang sedikit kehilangan akal sehatnya, tanpa sadar memilih untuk percaya. Pada saat ini, dia menyipitkan mata. Mata merahnya menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Nama keluarga York, potong dirimu sendiri. Minta maaf. Dalam hal ini, saya tidak akan menembak. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan mati. Bahkan orang-orang di belakangmu akan mati." Bersama, saat dia berbicara, dia menunjuk ke Dao Baifeng dan Rahel Hardy. Disipasi akal membuat Taro Inoue sangat merasa benar sendiri. Harvey York, apakah kamu mendengar itu? Ketika Chu Yongwen mendengar ini, dia juga minum dengan dingin. Ini adalah rasa hormat terbesar bagimu untuk membiarkanmu memiliki seluruh mayat dan membuatmu memotong dirimu sendiri. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kamu tanggung. Sekelompok besar personel Departemen Keamanan Publik juga mengangguk kepala mereka dengan keras. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Harvey York, yang berada di ujung panah yang kuat, pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Harvey York menghela nafas dan berkata tanpa berkata-kata, "Saya hanya dengan santai membuat beberapa gerakan. Mengapa menurut Anda saya berada di akhir pertempuran sekarang? Apa kau tidak takut kalau aku masih di puncakku?" Saat dia berbicara, Harvey York juga melambaikan tangannya, menghentikan Rahel Hardy, yang ingin melangkah maju. "Bahkan jika kamu berada di puncakmu, kami punya cara." Pada saat ini, Taro Inoue mencibir. "Apa menurutmu kita tidak punya cara lain untuk bersiap?" Bab 6987. Pada saat ini, Taro Inoue bertepuk tangan dengan tatapan muram. Seiring dengan gerakannya, dia melihat banyak sosok muncul bertebaran di sekitar atap. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian malam hitam, dan sosok mereka agak ilusi, seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghilang ke dalam bayang-bayang bangunan. Selain itu, mereka semua membawa pedang panjang negara pulau dengan panjang yang sesuai di punggung mereka. Banyak tas kulit indah tergantung di pinggang mereka, dan meniup panah di tangan mereka, dengan postur menyerang dan siap membunuh Harvey York kapan saja. Ninja Pulau. Melihat pemandangan ini, Harvey York tampak penasaran. "Saya tidak tahu perbedaan antara ninja Gao Tianyuan Anda dan ninja negara pulau." Ketika Chu Yongwen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, merasa tersentak. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas. Jadi dia dapat yakin dalam sekejap bahwa orang-orang ini adalah pembangkit tenaga ninja leluhur Gao Tianyuan. Berbeda dengan ninja biasa di negara kepulauan, masing-masing orang dari mereka adalah kuat dari nenek moyang Gao Tianyuan. Ninja ini mempraktikkan ninjutsu kuno. Sekali diaktifkan, orang biasa tidak akan bisa menemukan mereka sama sekali. Bahkan ketika Anda mati, Anda tidak akan tahu apa yang terjadi. Dengan latar belakang seperti itu, jelas bahwa Harvey York tidak akan berdaya apapun yang terjadi. Singkatnya, Harvey York akan mati. "Kamu, Harvey, apakah kamu akan berlutut sendiri? Atau kamu ingin aku berlutut kepadamu?" kata Taro Inoue dengan senyum sinis pada Harvey York. "Gao Tianyuan kami, ninja dari nenek moyang ninja Dao. Begitu kamu menyerang, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati." Dan mereka sama. Sambil berbicara, Inoue Taro menunjuk Rahel Hardy dan Nona Dao Baifeng. "Nak, kamu sangat berani. Tidak hanya mengancam wakilku, tapi juga dia." Sosok tua itu jatuh tepat di depan Harvey York, dengan tangan di belakang punggung, dengan tubuhnya yang agak bungkuk lurus, dan tatapan acuh tak acuh jatuh ke tengah lapangan. "Berani memamerkan kekuatanmu karena beberapa leluhur yang tidak bisa melihat cahaya." Zhang Junyuan. Tapi menilai dari sikap Zhang Junyuan, dia tidak datang untuk dirinya sendiri.
tapi murni untuk putrinya Dao Baifeng. Ketika masalah berkembang ke titik ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menonton dengan setengah tersenyum. Patriark Zhang melihat kemunculan Zhang Junyuan yang tiba-tiba. Chu Yongwen, yang semula adalah si tua, mengedutkan kelopak matanya, dan segera melangkah maju untuk menyapa, merasa sedikit bingung. Dan para petugas dari Departemen Keamanan Publik itu juga menyerbu satu persatu, dan berkata dengan gugup, Patriark Zhang. Zhang Junyuan mengabaikan orang-orang ini, tetapi matanya masih tertuju pada Inoue Taro. Leluhur Zhang. Patriark Zhang Junyuan adalah salah satu dari 7 master keluarga besar di kota Jiecheng. Leluhur keluarga Zhang berada di Wudang. Zhang Junyuan, Inoue Taro sekarang juga memiliki pemahaman tertentu tentang pejabat tingkat tinggi Jiecheng. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan menatap Zhang Junyuan dengan sedikit pengawasan. Adapun penduduk pulau lainnya, meskipun mereka telah mendengar nama 7 leluhur di Jiecheng, mereka tidak tahu seberapa kuat leluhur tersebut. Jadi penduduk pulau ini tidak terlalu menghormati Zhang Junyuan. Bab 6988. Taro Inoue yang tak terduga dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah kejutan awal. Jelas, dia merasa bahwa Zhang Junyuan, yang terlihat berusia 70-80 tahun, pasti tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Saat ini Inoue Taro menatap Zhang Junyuan dengan merendahkan dan mendengus dingin. Orang tua, apakah kamu akan ikut campur urusan kami? Kamu memiliki kualifikasi. Apakah kamu layak? Zhang Junyuan berkata dengan ringan. Kalau begitu, baru saja 2. Oh, aku tahu 7 leluhur Jiecheng itu luar biasa. Dan aku juga mengerti bahwa statusmu di Jiecheng sebaik yang kau janjikan. Melihat sikap tenang dan tenang Zhang Junyuan, Inoue Taro langsung jengkel. Tapi, kamu harus memahami kebenaran. Itu adalah status Gao Tianyuan kami, yang tidak lebih rendah dari Jiecheng kamu. Di depan kami, siapakah yang akan kamu bela? Jika kamu masuk akal hari ini, mari kita pergi ke kota perbatasan. Pergilah. Setelah kami membunuhmu, kami akan dengan sopan memanggilmu senior. Tapi jika kamu mencampuri urusan orang lain, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepadamu. Sambil berbicara, Taro Inoue melambaikan tangannya. Semua ninja leluhur itu mengeluarkan senjata rahasia mereka, dengan sikap yang mengesankan dengan aura yang membunuh. Kamu dipersilakan untukku. Zhang Junyuan tersenyum, mengisyaratkan bahwa aku adalah seekor anjing. Kamu setan kecil. Kamu selalu menganggap dirimu terlalu serius, Gao Tianyuan. Hah, Zhang Junyuan menjentikkan lengan bajunya dengan tangan kirinya saat berbicara. Diiringi dengan gerakannya, napas keras meletus seketika. Batu bata biru di tanah tersapu dalam sekejap. Pasir dan bebatuan beterbangan. Banyak orang terhuyung mundur. Ubin rumah di sekitarnya juga langsung terangkat. Ninja-ninja leluhur pembunuh itu semua terkejut, dan kemudian jatuh dari atap. Namun, Zhang Junyuan dengan waktu yang sesingkat itu mampu membunuh para master ninja ini dalam sekejap. Bukan hanya sulit dipercaya, tapi mengejutkan. Di saat yang sama, Taro Inoue dan yang lainnya juga merasakan bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Selangkangan mereka langsung basah, dan bau pesing membumbung ke langit. Segera setelah itu, semua murid dari leluhur karate berlutut di tanah dengan tamparan. Mereka tidak mau berlutut pada awalnya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa mereka lakukan untuk menghalangi Zhang Junyuan yang penuh aura? Bagaimana saya bisa menghentikannya? Saat ini, mereka tidak bisa menolak. Oke, Taro Inoue, yang berbau seperti urin di sekujur tubuhnya, mendapatkan kembali kejernihan di mata merah darahnya.
Dia menyadari bahwa meskipun dia minum obat dan menyuntikkan obat genetik, tapi di depan Zhang Junyuan, dia masih sia-sia. Dan pemandangan seperti itu juga membuat Chu Yongwen dan yang lainnya merasakan kering tenggorokannya. Dua gadis seksi yang mengikuti di belakang Chu Yongwen bahkan menutup mulut mereka dengan erat untuk mencegah diri mereka berteriak karena kaget. Keadaan Inoue Taro. Bahkan di hadapan Dewa Perang, dia berani bertarung dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang dia sangat takut sampai pipis. Lalu dia langsung berlutut di tanah. Ini tidak hanya tidak memiliki sikap dan martabat yang harus jaga yang dimiliki seorang master. Ini bahkan lebih memalukan hingga ekstrim. Adapun Chu Yongwen, kelopak matanya berkedut saat ini. Dia selalu percaya bahwa 7 leluhur Jie Cheng telah lama ditinggalkan dan tidak berharga. Tetapi setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan Zhang Junyuan saat ini, dia hampir dapat memastikan bahwa monster tua di Gao Tianyuan, sebuah negara pulau, mungkin bukan lawan Zhang Junyuan. Hanya dapat dikatakan bahwa 7 keluarga Jie Cheng memang tak terduga. Hanya saja mereka terlalu rendah hati dalam kehidupan sehari-harinya sehingga orang-orang mencemoohnya. Bab 6989. Ayo. Aku akan menunggumu untuk bersikap kasar padaku. Zhang Junyuan menepuk lengan bajunya dengan ringan saat ini. Dan berbicara dengan ringan. Si Masai. Inoue Taro sangat ketakutan saat itu hingga bahasa Jepangnya keluar. Leluhur Zhang. Ya, itu karena kami memiliki mata. Tetapi tidak memiliki mata. Dan bola mata kami telah tumbuh menjadi jamban. Ribuan kesalahan. Semua salahku. Aku anjing. Anjing sungguhan. Tolong. Tuan. Jangan berdebat dengan kami anjing. Pulau. Ayo segera pergi. Kita akan segera pergi. Aku tidak akan mengotori tanganmu. Pada saat ini Inoue Taro bisa dikatakan berguling dan merangkak tak tahu malu dan dia hanya ingin pergi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah minum obat dan menyuntik dirinya sendiri, dia akan menjadi sangat kuat sehingga dia dapat menghancurkan banyak orang dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Tetapi pada saat ini, dia sangat menyadari kesenjangan antara dirinya dan Zhang Junyuan. Kesenjangan seperti itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Sebuah jurang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui seumur hidup. Belum lagi minum obat sedikit. Tidak mungkin bisa mengalahkannya. Orang tua itu baru saja memberimu kesempatan. Zhang Junyuan menghela nafas. Ketika kamu sudah tua, aura pembunuhmu telah menghilang. Awalnya, kamu ingin berbelas kasih. Sekarang sepertinya itu tidak bisa dilakukan. Sambil berbicara, Zhang Junyuan menginjak telapak kakinya. Retakan, puing-puing tanah beterbangan. Dan para murid leluhur karate terkejut di mana-mana. Dan kemudian langsung jatuh ke tanah. Dibandingkan dengan ketegasan Harvey York saat dia bergerak, ketika Zhang Junyuan bergerak, dia memiliki semacam ketidakpedulian yang memandang rendah dunia. Dan ketidakpedulian semacam ini membuat penduduk pulau semakin ketakutan. Ditambah nama orangnya dan bayangan pohonnya. Nama Zhang Junyuan dan pencegahan kekuatannya membuat Taro Inoue gemetar. Dan hatinya terasa sesak. Saat ini, dia tahu bahwa segala sesuatu hari ini pasti tidak sesederhana sulitnya menjadi keadaan yang baik. Seseorang tidak baik. Gao Tianyuan harus memberikan penjelasan kepada Jie Cheng. Inoue Taro tidak tahu bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Dia tanpa sadar melirik Chu Yongwen di sebelahnya. Jelas berharap dia akan menyelesaikan masalah ini. Chu Yongwen sesak napas dan wajahnya pucat. Tetapi ketika dia memikirkan berbagai aktivitasnya dengan Gao Tianyuan, dia tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan melangkah maju. Berkata, Patriark Zhang, dapatkah masalah ini berhenti di sini? Kita. Tamparan plak. Zhang Junyuan menamparkan punggungnya. Lalu,
Berkata dengan ringan. Hanya saja seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga ketujuh. Apakah kamu menyuruh saya berbicara? Chu Yongwen langsung menutup mulutnya sambil menutupi wajahnya. Dia sangat sedih. Dan hatinya penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya hak untuk berteriak. Begitu dia berteriak atau marah, Zhang Junyuan mungkin akan membunuh dirinya dengan mudah. Pada saat itu, kemana saya akan pergi untuk memberikan alasan? Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Zhang Junyuan memandang Inoue Taro dengan acuh tak acuh. Minum begitu banyak obat terlarang dan suntikan begitu banyak obat genetik. Kamu tidak akan hidup lama. Kamu tidak berhak mengotori tanganku. Namun, jika kamu ingin hidup beberapa hari, kamu harus mematahkan lenganmu sendiri. Lalu keluar dari sini. Mendengar kata-kata Zhang Junyuan, Inoue Taro merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengikutinya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Krek, saat berikutnya, dia langsung memutar tangannya, lalu berlutut di tanah seperti anjing. Bab 6990 dan melihat Taro Inoue merangkak keluar seperti anjing. Chu Yongwen dan yang lainnya semuanya menggigil ketakutan. Inilah dominasi leluhur 7 keluarga. Dan inilah kemampuan leluhur 7 keluarga. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Chu Yongwen memang seekor anjing. Kembalilah dan beritahu Gao Tianyuan kamu, kata Zhang Junyuan dengan acuh tak acuh. Jie Cheng, kami memiliki seorang tuan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus tunduk sebagaimana mestinya dan membayar upeti semampumu. Jika kamu melewatkannya sekali, seluruh keluargamu akan hancur. Taro Inoue keluar dari pintu bangunan besar saat ini dan kemudian bergegas pergi. Dia tidak lagi berani tinggal di Jie Cheng karena dia percaya bahwa meskipun Zhang Junyuan tidak membunuhnya, mungkin orang yang bermarga York akan membunuhnya. Selain itu, dia harus melaporkan masalah ini kembali secepat mungkin. Bagaimanapun, Zhang Junyuan berani mengatakan hal seperti itu, yang juga menunjukkan kepercayaannya yang tak terbatas pada Harvey York. Saat penduduk pulau pergi karena malu, sekelompok murid Wudang berdatangan dari luar. Beberapa dari mereka membuang mayat, beberapa membersihkan aula seni bela diri, dan beberapa dengan cepat meletakkan selimut sementara. Dalam sekejap, tempat ini kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Zhang Junyuan berjalan ke arah Harvey York sambil tersenyum dan berkata, "Perwakilan York, seiring bertambahnya usia, kadang-kadang Anda tidak bisa menahan diri untuk menjadi impulsif." Benar, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Tuan Zhang memiliki hati yang baik." Dia sangat jelas tentang tujuan kemunculan Zhang Junyuan pada saat kritis. Ini bukan untuk mencuri pusat perhatiannya, tetapi untuk menarik kebencian Gao Tianyuan kepadanya. Pada saat yang sama, dia memberitahu 6 anggota lainnya bahwa dia berdiri di samping Harvey York tanpa syarat. Hanya dapat dikatakan bahwa ini bukan hanya untuk menyelamatkan muka, tetapi juga semacam perlindungan. Harvey York tidak tahu bagaimana menjelaskan mengapa Zhang Junyuan begitu baik padanya. "Saya tidak bisa. Saya benar-benar orang yang ditakdirkan Nona Dao Baifeng, bukan? Kalau tidak, bahkan jika dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, dia seharusnya tidak begitu dihargai." Zhang Junyuan tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berbalik dan menatap Chu Yongwen, dan berkata dengan ringan, "Meskipun penduduk pulau sudah pergi, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Setelah kembali hari ini, saya akan kembali untuk urusan yang ada padamu. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk keluar dari Jie Cheng. Setelah 3 hari, jika kau masih di sini,
Aku akan secara pribadi mengirimmu ke jalanan. Dengan ringan. Langsung mengakhiri semua masa depan Chu Yongwen. Ekspresi Chu Yongwen berubah drastis. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mendaki ke tempatnya sekarang. Sekarang tidak hanya sepatah kata pun yang hilang. Semuanya hilang sirna, tidak tersisa. Yang terpenting, apakah dia akan diusir dari Boundary City? Ini sama dengan mengirimnya langsung ke jalan buntu. Lagi pula, berapa banyak orang yang telah dia sakiti dengan duduk di posisi ini selama ini? Leluhur Zhang, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya telah memberikan kontribusi besar untuk Jie Cheng. Dan saya telah menumpahkan darah untuk 7 keluarga besar. Saya tidak membuat kesalahan besar. Anda tidak dapat memecat saya dengan satu kalimat. Aku tidak salah. Pada saat ini Chu Yongwen menolak dengan keras keputusan Zhang Juyuan. Zhang Juyuan berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran hari ini, dalam skala kecil, adalah pertempuran antara Jie Cheng dan Gao Tianyuan. Berbicara tentang skala besar, ini adalah perang klan, perang nasional. Sebagai Inspektur Keamanan Publik Jie Cheng, kamu juga dapat dianggap sebagai anggota berpangkat tinggi dari negara besar H. Tapi bukan hanya kamu tidak berdiri di sisi negara besar H, malah kamu berdiri di sisi negara kepulauan dan kamu menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri. Apa perbedaan antara perilaku seperti ini dan pengkhianat pada dinasti negara besar H selama tahun-tahun perang?